Sejak beberapa bulan yang lalu hingga saat ini, di beberapa media sosial marak berita terkait istilah dunia gelap atau lebih dikenal dengan resesi dunia 2023. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Dan IMF juga menegaskan prospek ekonomi global gelap gulita mengingat guncangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, perang antara Rusia dan Ukraina hingga bencana iklim di semua benua. Lantas, apa dampaknya bagi Indonesia? Kita akan mengulasnya untuk Anda bersama 2023 resesi dunia. Dan mari kita lihat bersama, resesi ekonomi adalah momok bagi semua negara di dunia dan fenomena ini memengaruhi sektor pajak, investasi, bahkan kualitas hidup masyarakat. Dan perekonomian global belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Seperti IMF, Bank Dunia, dan juga Presiden Joko Widodo juga mewanti-wanti adanya ancaman resesi. Dan Pak Jokowi juga menegaskan kembali mengenai resesi global tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap dan kita tidak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa dan tidak bisa dikalkulasi. Video di atas menyatakan bahwa perang Rusia dan Ukraina mengakibatkan laju inflasi global yang terus meroket. Hal ini berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan memperluas bencana kelaparan atau terjadi krisis pangan. Seperti yang dipaparkan pada video berikut ini. Lalu, bagaimana agar krisis pangan dapat kita atasi? Berikut salah satu alternatif yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis pangan, yaitu dengan menanam kembali sisa sayuran setelah kita menggunakannya untuk memasak. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menanam sayuran dari sisa yang sudah kita masak tadi, mari kita simak video berikut ini. Selamat siang semuanya, saya Iqbal dari Kertabumi. Selamat datang di workshop Grow Your Own Food kelas Regrow Sisa Sayuran. Tema kali ini sangat penting di dalam kondisi pandemi seperti ini, karena apabila satu daerah sudah lockdown atau PSBB, mungkin akan mengancam distribusi pasokan makanan maupun sayuran. Hari ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana teknik yang paling mudah agar tumbuh, berkembang, dan menghasilkan sayur terus-menerus dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, sehingga apabila kalian berhasil menumbuhkan kembali kangkung misalnya, kedepannya kalian tidak perlu lagi membeli, cukup memanen sehingga dapat menghemat keuangan keluarga. Kami spesialisasikan untuk teman-teman di kota besar yang tinggal di hunian tanpa halaman. Jadi kalian bisa melakukan ini semua cukup di dalam pot. Dan sekarang sudah ada beberapa contoh regrow yang berhasil saya kembangkan. Ini ada dari ubi, saya juga punya dari kangkung, ada sereh, dan ada mint. Dan hari ini saya punya 3 sayuran yang akan kita regrow. Yang pertama ada daun bawang, lalu saya punya juga kangkung, dan ada sawi. Yang pertama kita akan coba regrow daun bawang. Ini adalah sayuran yang paling umum dan paling gampang di regrow. Kalian bisa meregrow daun bawang baik yang ada akar maupun yang tidak ada akar. Caranya, kalian tinggal potong, sisakan sekitar 4 atau 5 cm dari bawah, seperti ini. Bagian badannya bisa kalian gunakan di dapur untuk memasak. Dan sisanya, seperti ini, dengan panjang 4-5 cm. Tinggal kalian taruh di kontainer yang berisikan air dan dicelupkan seperti ini. Dan dalam 7 hari, daun bawang udah akan berkembang, akar akan memanjang putih dan daunnya akan tumbuh tinggi seperti ini. Ini adalah daun bawang yang sudah berumur 7 hari, sudah saya pindahkan ke media tanam. Dan saya juga punya contoh daun bawang yang sudah berumur lebih dari sebulan seperti ini, hampir siap panen.
Jadi dengan metode sederhana seperti ini kalian bisa menumbuhkan menjadi seperti ini dan siap panen. Yang kedua, kita akan coba meregrow sawi. Sawi umumnya kita beli tanpa akar seperti ini. Cukup dipotong, disisakan sekitar 4-5 cm seperti ini. Dan tinggal kalian celupkan di kontainer yang ada airnya seperti ini. Seperti ini. Dalam 7 hari tunas baru akan tumbuh seperti ini, yang nantinya akan tumbuh kembang menjadi sayuran baru seperti ini. Dan terakhir, kita akan meregrow kangkung. Kangkung adalah salah satu sayuran favorit saya untuk di-regrow, karena kangkung itu adalah sayuran yang sangat mudah ditumbuhkan, sangat kuat. Kalian tinggal potong bagian batang yang umumnya dibuang juga seperti ini. Cuman yang membedakan, kita meregrow kangkung tidak memerlukan media air, cukup langsung kita tanam di media tanam seperti ini. Kalian bisa pakai sarung tangan kalau tidak mau kotor, tapi saya suka langsung pakai tangan kosong. Biasanya ada keajaiban kalau kalian membuat sesuatu dengan tangan kosong. Kalian tanam seperti ini dan dipadatkan sedikit supaya dia tumbuh kokoh. Salah satu alasan kenapa saya suka kangkung juga karena dalam sebulan kalian Tidak dibutuhkan lahan yang luas untuk menanam sisa sayuran. Kita dapat memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita. Di antaranya kita bisa menggunakan bekas kemasan minyak goreng, bisa menggunakan botol plastik, bisa menggunakan ember bekas, pot, dan lain-lain. Yuk kita mulai menanam.